Pada suatu pagi yang terik di jantung kota Baghdad, seorang raja ternama duduk murung di singgasananya. Hari itu, kerajaannya menerima tamu penting dari belahan dunia yang berbeda. Seorang pemuka agama berbusana putih keemasan dari barat, seorang guru berjanggut tebal dari tanah suci, dan seorang pengembara sunyi dari pegunungan jauh di timur. Mereka hadir dalam forum besar lintas keyakinan. Gagasan mulia sang penguasa. Sayangnya, suasana berubah tegang. Alih-alih berdialog, masing-masing sibuk menyodorkan kebenaran mereka, berlomba mengangkat dalil dan menatap sinis satu sama lain. "Agamaku satu-satunya jalan keselamatan," seru sang pemuka barat dengan kitab terangkat. Sang guru dari Padang menimpali, "Maaf, wahyu itu baru kemarin. Kami telah mengenal Yang Maha sejak ribuan tahun." Si pendiam dari timur hanya menyeruput tehnya, menatap atap lalu berkata, "Kebenaran lahir dari sunyi, bukan suara." Raja menepuk dahinya. Ia tak alergi pada agama, hanya pada debat kusir. "Panggil si penipu cerdik itu," perintahnya. Maka masuklah lelaki bersorban longgar, langkahnya ringan, membawa 3 benda: tali, kambing kecil, dan sekantong buah kering. Tamu-tamu menatap bingung. "Apakah ini kitab jenis baru?" bisik salah satu. "Saya dengar Baginda sedang pening," sapa si lelaki. "Saya bawa kambing, mungkin bisa bantu." "Kenapa kambing?" tanya raja. "Karena kambing tak pernah berdebat, tuanku. Saya butuh contoh yang waras." Pendeta mengerutkan dahi, rabi mendecak. Biksu tetap datar. "Silakan lanjut," ujar raja. Orang cerdik itu mengikat tali, duduk di lantai, dan menatap 3 tokoh tersebut. "Kalian semua membawa ajaran, tapi izinkan saya bertanya, bisakah kebenaran dibawa? Kalau bisa dibawa, berarti bisa dijatuhkan juga, bukan?" Ketiganya terdiam. Ia mengambil kurma, melempar ke atas, menangkapnya dengan mulut. "Seekor kambing tak punya agama," katanya santai. "Tapi tak pernah menumpahkan darah atas nama kebenaran." Raja terkekeh. Para tamu mulai termenung. Kambing ini tak pernah memaksa sapi menjadi kambing. Tapi manusia gemar memaksa manusia lain menjadi salinannya. Mereka saling pandang. Tak ada suara. Kadang, kebenaran bukan untuk dibawa-bawa, cukup dibuka. Ia berdiri, menatap mereka semua. Siapa yang sibuk membuktikan dirinya paling benar, bisa jadi belum siap menerima siapapun selain dirinya. Ia lalu keluar sambil menuntun kambing. Sebelum pergi, ia menoleh. Kalau semua merasa paling benar, mungkin dunia hanya akan penuh orang yang salah semua. Raja tertawa lepas, para tamu menunduk, dan si kambing tetap santai, karena dia tak butuh pembenaran. Keesokan paginya, angin Baghdad terasa berat. Bukan karena badai, tapi karena satu pertanyaan masih mengambang di kepala sang raja. Siapa sebenarnya yang paling benar? Ia memanggil si cerdik itu kembali. Kali ini tanpa kambing. "Semalam kamu berhasil membungkam mereka semua, tapi pikiranku belum tenang," ucap raja sambil menyeruput tehnya yang pahit. "Kalau semua mengklaim dirinya paling benar, siapa yang benar sesungguhnya?" Tanpa banyak basa-basi, lelaki itu muncul membawa hanya 2 benda. Sebuah bangku kayu dan batu biasa dari taman istana. Di hadapan raja dan 3 tokoh kepercayaan, ia meletakkan batu itu di atas meja bundar. "Saya cuma ingin bertanya satu hal," katanya sambil duduk. "Siapa di antara kalian yang bisa memasukkan batu ini ke surga?" Mereka menatap batu itu, lalu saling memandang. "Tak mungkin," ujar pendeta. "Batu tak punya jiwa. Itu benda mati. Taurat tak menyebut soal keselamatan batu," sambung rabi. "Batu adalah bagian dari kesunyian alam. Ia tidak perlu surga," ucap biksu pelan. Si cerdik itu tersenyum tipis. "Akhirnya kalian sepakat. Bukan karena keyakinan, tapi karena akal sehat." Raja terbatuk kecil, hampir tersedak kacang. Baru kali ini mereka bertiga setuju. Ia mengelilingi meja dan berkata, "Lihat,
Selama ini kalian terlalu sibuk membuktikan siapa paling benar. Tapi dalam 1 detik, kalian bisa sepakat bahwa batu tak perlu diselamatkan. Kenapa? Karena logika kalian nyambung. Lalu ia menatap mereka tajam. Bagaimana kalau kebenaran itu bukan milik orang yang paling banyak bicara, tapi milik mereka yang mau mendengar dan berpikir? Pendeta menunduk. Rabi mengunyah bibir. Biksu memejamkan mata sebentar, seolah sedang menyeberang ke dalam dirinya. Tiba-tiba, si cerdik mengangkat tangan. 1 pertanyaan terakhir. Ia menunjuk satu persatu. Kau pendeta, kau rabi, kau biksu. Kalau kalian bertiga mati sekarang juga, siapa yang paling duluan masuk surga? Ruangan mendadak sunyi seperti perpustakaan habis listrik. Tak satu pun menjawab, ia mengangguk pelan. Nah, kalau kalian tak yakin soal nasib sendiri, bagaimana kalian yakin memutuskan nasib orang lain? Raja tertawa hingga memukul pahanya. Hebat. Kau benar-benar berbahaya, nak. 3 tokoh itu tersenyum. Bukan karena kalah, tapi karena logika tadi menghantam dari arah yang tak disangka. Sebelum pergi, lelaki itu menyerahkan batu kepada raja. Simpan ini. Bukan sembarang batu, ini batu perdamaian. Kenapa disebut begitu? Tanya raja. Karena satu-satunya hal yang kalian sepakati adalah bahwa batu ini tak perlu diselamatkan. Hari ketiga, suasana istana berbeda. Bukan karena pasar riuh atau kafilah unta datang dari jauh, tapi karena bisik-bisik tentang si cerdik yang berhasil membuat 3 tokoh agama diam. Sebuah peristiwa langka yang tak tercatat dalam kitab manapun. Raja, yang senang bukan main, memutuskan mengundang mereka kembali. Kali ini dengan topik yang menurutnya sendiri agak absurd. Cerdik satu itu, mari sini. Aku ada pertanyaan baru, ujar sang raja sambil duduk santai. Lelaki itu muncul sambil memutar sendok di kulit semangka yang sedang ia ukir. Ia hanya mengangguk pelan. Pertanyaannya, kata raja, Tuhan siapa yang paling sibuk? Ruangan langsung hening. Pertanyaan ini aneh, namun justru membuat penasaran. Pendeta berdiri, seolah siap berkhotbah. Tuhan kami penuh kasih. Ia sibuk menyelamatkan dunia dari dosa. Ia bahkan turun langsung ke dunia, memikul beban manusia dan menebus mereka. Bukankah itu puncak kesibukan ilahi? Belum sempat suasana reda, Rabi menyusul. Tuhan kami sudah sibuk sejak awal mula. Ia menurunkan hukum, membuat perjanjian dengan leluhur kami, membimbing kami keluar dari perbudakan. Ia adalah pengelola sejarah umat. Biksu tetap tenang. Ia menarik napas pelan, lalu berkata, Tuhan dalam ajaran kami tidak bekerja seperti manusia. Ia adalah kesadaran tertinggi, tidak terikat oleh waktu atau tugas. Justru manusia yang sibuk karena pikirannya tak pernah tenang. Tiba-tiba, si cerdik itu berdiri. Ia meletakkan kulit semangkanya lalu mengeluarkan telur rebus dari sakunya. Ya, telur rebus. Jangan tanya kenapa ini telur, ujarnya. Semua mata menatap, bingung tapi penasaran. Pertanyaannya sederhana. Mana duluan, telur atau ayam? Pendeta mulai berpikir keras. Rabi tampak waspada, curiga akan jebakan. Biksu hanya menghela napas. Si cerdik mengangkat telurnya. Kalau Tuhan kalian sibuk, berarti ada yang sedang ia kerjakan. Kalau ia mengerjakan sesuatu, berarti ada yang belum selesai. Dan kalau belum selesai, berarti Tuhan kalian sedang lembur. Raja tersedak teh. Hampir terjungkal dari singgasananya. Menurut saya, lanjut lelaki itu dengan wajah serius setengah main-main, Tuhan seperti api. Ia tak sibuk membakar. Ia membakar karena itu hakikatnya. Kalau kalian mengira Tuhan harus menyelamatkan, mencatat, memeriksa, bukankah itu seperti menjadikan Tuhan manajer kantor? Pendeta mengangkat alis. Tapi bukankah keadilan butuh tindakan? Kalau semua orang berbuat baik, Tuhan tetap adil. Kalau semua jahat, Tuhan juga tetap adil. Tapi kalau kalian sibuk mewakili Tuhan dan merasa paling sibuk membelanya, siapa sebenarnya yang sedang merasa paling penting? Semua diam, kecuali perut Rabi yang tiba-tiba bunyi.
Biksu tertawa pelan. Kadang, yang paling diam justru sedang bekerja paling dalam. Raja mengangguk pelan, "Saya puas." Si cerdik duduk kembali mengupas telurnya dan mulai memakannya pelan. Sambil mengunyah, ia bertanya, "Jadi, Tuhan siapa yang paling sibuk?" Ia menunjuk pendeta, Robbi, biksu. Tapi sebelum mereka menjawab, ia tunjuk dirinya sendiri. Jawabannya, "Kalian." Raja bertepuk tangan. "Kau benar. Kita terlalu sibuk mewakili Tuhan sampai lupa bahwa mungkin Tuhan tak butuh wakil. Ia hanya ingin kita jadi manusia yang baik." Sore itu, aula kerajaan sepi. Tapi di kepala setiap orang, debat itu terus bergema. Bukan sebagai konflik, tapi sebagai cermin. Hari keempat, awan menggantung berat di langit Baghdad. Mungkin karena langit pun ikut berpikir keras, mencerna perdebatan manusia soal kehendak ilahi. Di aula megah itu, 3 pemuka kepercayaan kembali duduk berjajar. Tapi kali ini, tak ada kitab tebal atau manik-manik besar. Wajah mereka lebih tenang, tapi juga tampak siap perang lagi kalau perlu. Mereka tahu, selama lelaki cerdik itu hadir, tak ada yang bisa ditebak. Dan benar saja, kali ini dia datang membawa benda kecil, sebuah cermin bundar. Ia memutarnya di ujung jarinya seperti koin mainan. "Baik," kata sang raja. "Hari ini kita bahas logika. Kalian semua bicara atas nama Tuhan. Tapi siapa yang logikanya paling suci?" Pendeta angkat tangan duluan. "Logika iman kami jelas. Tuhan mengasihi manusia, maka ia turun langsung menebus dosa umatnya. Itu seperti raja turun dari istana demi rakyatnya." Rabi menyambung, "Tuhan memberi hukum agar manusia hidup benar. Kalau melanggar, ada akibat. Seperti guru memberi ujian, tak belajar, ya gagal." Biksu menjawab tenang, "Kami tidak mulai dari luar, tapi dari dalam. Penderitaan muncul karena keinginan. Hilangkan keinginan, lenyap penderitaan. Logika kami bukan mencari Tuhan, tapi membungkam ego." Semua memandang si cerdik seolah berkata, "Coba patahkan ini." Ia tertawa pelan, lalu meletakkan cermin menghadap ke langit-langit aula. "Lihat ke dalam cermin ini," katanya. Mereka menunduk, melihat pantulan wajah masing-masing. "Itu wajahmu, tapi bukan dirimu. Bayangan tergantung arah cahaya. Logika kalian pun begitu. Tergantung dari mana kalian berdiri." Ia mengangkat cermin itu dan menunjukkannya pada raja. "Mana yang nyata? Wajahmu di cermin atau wajahmu yang ini?" tanya si cerdik. "Yang asli tentu yang ini," jawab raja. "Bagus, jadi logika pun bisa memperdaya kita kalau tidak kita kendalikan." Ia menatap pendeta. "Kau pakai logika seperti pedang, memotong semua yang tak sejalan." Lalu ke Rabi, "Kau pakai logika seperti penggaris bengkok, tapi manusia sejak lahir tak pernah lurus." Dan ke biksu, "Kau pakai logika untuk membunuh logika, seperti menyalakan api untuk memadamkan api. Lucu tapi dalam." Biksu tersenyum. Kadang, paradoks lebih jujur dari dogma. Raja mengangguk, terpukau. Si cerdik duduk dan menyimpulkan, kalau logika adalah cahaya dan agama adalah cermin, maka orang bodoh hanya akan melihat bayangannya sendiri lalu mengira itu Tuhan. Tapi yang bijak tahu, ia sedang melihat pantulan pikirannya. Sunyi. Hari terakhir, istana terasa senyap, seperti hati yang belum selesai menerima kenyataan. Sang raja duduk tenang, kali ini tanpa kacang atau teh. Hanya sebuah daftar di tangannya. "Aku punya pertanyaan terakhir," katanya. "Aku ingin tahu, dari semua manusia dan semua agama yang ada, siapa yang pasti masuk surga?" Si cerdik mengangkat alis. "Tuanku, jika saya jawab salah, saya bisa dianggap sesat. Kalau saya jawab benar, bisa jadi saya dibakar massa." "Tapi kau pernah lolos dari hukuman gantung dengan kambing. Aku yakin kau bisa lolos dari ini juga," jawab raja sambil tersenyum. Para tokoh kembali duduk di barisan depan. Wajah mereka seperti finalis debat akbar, tegang tapi penasaran. Raja menunjukkan daftar nama yang katanya mewakili semua keyakinan, bahkan yang tidak beragama.
Tandai siapa saja yang masuk surga, perintahnya. Si cerdik melihat daftar itu, lalu mengambil pena. Alih-alih memberi tanda centang, ia menarik satu garis lurus, menutupi seluruh daftar. "Apa artinya ini?" tanya sang raja. "Artinya, saya bukan penjaga pintu surga, maka saya tak berhak memutuskan siapa yang boleh masuk." Pendeta buru-buru menjawab, "Tapi kitab kami jelas menyatakan hanya melalui iman kami keselamatan itu datang." Rabi menyusul, "Taurat adalah perjanjian pertama, Tuhan kami adalah yang asli." Biksu angkat bahu, "Bagi kami, surga bukan tempat, tapi keadaan batin. Tak ada daftar nama di sana." Si cerdik tersenyum. Ia mengeluarkan kunci dari sakunya dan meletakkannya di meja. "Bayangkan ini kunci surga. Kalau semua orang mengklaim punya kunci, tapi bentuknya beda-beda, siapa yang benar?" Raja menjawab cepat, "Yang bentuknya cocok dengan pintunya." "Tepat," katanya. "Masalahnya, tidak ada satupun dari kita yang pernah melihat pintunya." Ia menunjuk kunci itu. Banyak orang sibuk membuat kunci masing-masing. Ada yang dari hukum, ada yang dari meditasi, ada dari iman. Tapi Tuhan tak pernah menyuruh kita membuat kunci, Ia hanya menyuruh kita menjadi layak masuk. Mereka semua diam. Bayangkan 3 orang mengetuk pintu surga. Penjaga bertanya, "Siapa kau?" Orang pertama menjawab, "Aku pengikut ajaran ini." Yang kedua, "Aku anak dari kaum pilihan." Yang ketiga diam sejenak lalu berkata, "Aku hanya ingin mengenal yang menciptakanku." Dan pintu pun terbuka untuk yang tak mengklaim tahu segalanya, tapi ingin belajar. Raja menunduk dalam. Aula istana sunyi bukan karena takut, tapi karena tercerahkan. Akhirnya sang raja bertanya, "Agama siapa yang masuk surga?" Si cerdik memandang semua yang hadir dan berkata tenang, "Yang membuat manusia menjadi lebih rendah hati, bukan lebih tinggi hati." Hari itu, aula kerajaan tidak penuh dengan perdebatan seperti biasanya, tapi dengan kesadaran baru bahwa ujung dari segala debat besar manusia hanyalah satu pertanyaan kecil. Sudahkah aku menjadi manusia yang lebih baik hari ini?